IJ due telu, adil katelino bacuramin ka surga, basengat ka jubata, harus. Yeay, selamat datang teman-teman semuanya di Akhir Kume Channel dalam acara Akhir Voice yang pertama, dalam episode kita yang pertama gitu ya. Sebelumnya podcast saya ini hadirnya hanya di YouTube teman-teman, dengan beberapa narasumber yang biasa kita lakukan wawancara secara online gitu ya. Kemarin ada Patra Senarang, mantan gubernur Kalteng 2 periode gitu ya. Kemudian ada juga kemarin Bang Satriadi, ketua Bawaslu gitu ya, dan beberapa narasumber yang lain sudah kita lakukan rekaman gitu ya, dan kita sebar podcastnya lewat YouTube. Tapi ada banyak juga nih permintaan dari teman-teman yang pada akhirnya minta supaya podcast ini juga hadir dengan didengarkan seperti layaknya radio gitu ya. Makanya sekarang saya buat di 3 platform baru seperti Spotify, Anchor, dan Castbox. Mudah-mudahan nih dengan adanya 3 platform tambahan ini, kita bisa menambah frekuensi silaturahim kita ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung dalam podcast ini, selamat bergabung, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel ini, terutama YouTube saya juga di Akhir Kume Channel gitu ya. Awal-awal udah promosi nih. Dan buat teman-teman yang bergabung di luar Kalimantan, saya ingin terangkan tentang salam podcast yang biasa saya gunakan di awal tadi. Kalau teman-teman dengar gitu ya, ada kata-kata adil katalino bacuramin ka surga basengat ka jubata. Itu adalah bahasa Dayak yang punya makna filosofis berbuat adil pada sesama dan berorientasi pada surga. Ini semangatnya bagus banget bukan? Berpesan agar setiap aktivitas kita tidak melupakan Tuhan dan agama. Oke teman-teman, dalam episode perdana Akhir Voice ini kita akan mengucapkan dirgahayu KNPI yang ke-47 tahun. Apa itu KNPI? Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang akan jatuh hari lahirnya pada tanggal 23 Juli 2020 nanti gitu ya. KNPI ini otomatis teman-teman sudah pada kenal gitu ya, karena KNPI ini adanya di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia, itu sudah tersebar banget. Kemudian juga ada di kabupaten, bahkan ada di tingkat kecamatan gitu ya. KNPI ini adalah salah satu organisasi pemuda yang sudah eksis sejak 1973. Lahir dengan spirit untuk mengejawantakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan pemuda dengan menjadi mitra kritis pemerintah dan penguasa. Sebagai salah satu fungsionaris dari DPD KNPI Kalimantan Tengah, tentunya saya juga berharap bahwa kehadiran kami di KNPI ini juga bermanfaat bagi kehidupan publik kita. Kiranya inilah waktu bagi kita untuk kembali merajut public mood dan percakapan publik kita yang bias dan bias 5 tahun terakhir gitu ya. Mudah-mudahan nih bisa terwujud gitu ya segala yang kita inginkan, terutama KNPI Sulsel Jaya deh pokoknya deh gitu ya. Nah, sebagai bangsa dan pemuda, rasa-rasanya kita sudah kehilangan keharmonisan antar anak bangsa hari-hari ini. Perdebatan kita lebih banyak diwarnai soal perbedaan dalam banyak perspektif gitu ya, agama, suku, dan lain-lain gitu ya. Yang pada akhirnya kalau kita renungi semua, itu hanyalah bungkus atas hakikat pilihan politik yang berbeda. Karena yang politik ini kadang-kadang juga bisa jadi trigger, bisa jadi hal yang menyebabkan tidak hanya persatuan tapi juga bisa perpecahan gitu ya. Politik yang seharusnya menyatukan seperti politiknya Soekarno, Hatta, Hocokor Aminoto, Natsir, Buya Hamka, dengan mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan, hari-hari ini berubah menjadi alat untuk memukul yang beda. Ini benar-benar salah banget teman-teman. Belum selesai sampai situ gitu ya. Kini di tengah musuh bersama COVID-19 yang tengah kita rasakan, kita bahkan asyik ribut soal RUU haluan ideologi Pancasila, Omnibus Law, dan lain-lain. What's wrong guys? Apa yang salah kira-kira? Nah, agar bijaksana, ada baiknya kita memang tidak lagi mencari siapa yang keladi salahnya, tapi lebih memilih menengok ke diri kita sendiri. Apakah kita sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi yaitu society dan anak muda ini sudah melakukan tugasnya apa belum? Kita tidak boleh lupa tentang apa yang dilakukan oleh Hocokor Aminoto yang mengaktifasi Serikat Islam dalam melawan penjajah di awal-awal dulu gitu ya. Bahkan tahun 1908 beliau ini sudah bergerak ya. Kita juga tidak boleh lupa atas memoar 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda atas berkumpulnya pemuda dari Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan lain-lain hingga melahirkan 17 Agustus 1945 sebagai hadiah atau hari yang kita peringati sebagai The Independence Day, hari kemerdekaan kita semuanya. Membaca dan menganalisa masalah serta menemukan our common enemy atau musuh kita bersama
adalah apa yang senantiasa dilakukan pemuda untuk kemudian merumuskan aksi dan perlawanan. Kalau dulu kita tahu rupanya ada Belanda, Jepang, Portugis yang akan kita lawan, maka hari ini siapa coba yang akan kita lawan? Sampai kita menemukan siapa sesungguhnya our common enemy ini, maka saya yakini elemen muda ini seperti KNPI tidak akan pernah betul-betul menjadi telaga dan mata air bagi publik dan rakyat. Kalau kata almarhum Yang Habibie, dalam menjawab masalah kita harus baca 3 hal lebih dulu. Membaca kondisi hari ini, kondisi yang ingin kita capai, baru kemudian planning the action, merencanakan aksi yang akan coba kita lakukan. Nah, padahal di awal-awal berdiri KNPI sendiri pernah berdemonstrasi menolak pinjaman asing bagi Indonesia. Meski waktu itu KNPI dipersepsikan sebagai bagian dari Orde Baru. Ini wajar ya, karena di awal-awal memang KNPI juga banyak pengurus-pengurusnya itu bergabung ke salah satu partai dan kemudian dianggap lalu kemudian bahwa KNPI ini merupakan perpanjangan dari pemerintah Orde Baru pada saat itu. Tapi pada saat itu justru KNPI dalam isu-isu yang strategis, dalam isu-isu yang menyangkut harkat hidup orang banyak, mereka bahkan berani bersuara, bahkan turun ke jalan layaknya mahasiswa. Keren banget tuh. Nah, satu fakta yang jelas bahwa hari ini Indonesia tengah mengalami bonus demografi teman-teman hingga tahun 2050, yang berarti jumlah pemudanya akan lebih banyak ketimbang generasi tua. Jika Jepang, Korea, Amerika bisa tampil menjadi spektrum kekuatan dunia dengan memanfaatkan bonus demografi, maka bagaimana dengan Indonesia? That's our homework. Ini adalah PR-nya kita semua nih. Selamat Dirgahayu KNPI ke 47 tahun, rakyat menanti buah tanganmu. Yeah.